Halo sahabat dunia otomotif, pernahkah kalian mempertimbangkan untuk membeli mobil bekas? Jika belum, coba pikirkan lagi. Ada banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan loh. Pertama, membeli mobil bekas cenderung lebih murah dibandingkan mobil baru, sehingga kalian bisa mendapatkan kendaraan impian tanpa harus merogoh kantong terlalu dalam. Selain itu, mobil bekas biasanya sudah mengalami depresiasi harga. Jadi, jika nanti ingin dijual lagi, penurunannya tidak akan terlalu signifikan. Keuntungan lainnya adalah banyaknya pilihan model dan tipe mobil dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, dengan keuntungan tersebut, maka mari kita bahas 10 tips membeli mobil bekas agar kalian tidak salah pilih. Yang pertama, cek status kendaraan secara mendalam. Salah satu hal terpenting saat membeli mobil bekas adalah memastikan status kendaraannya. Kalian perlu memeriksa data pada STNK, BPKB, dan kecocokannya dengan fisik mobil. Hal ini untuk memastikan bahwa mobil tersebut adalah legal dan tidak memiliki masalah hukum. Namun jangan hanya berhenti di situ. Kalian juga bisa memanfaatkan layanan dari kantor Samsat untuk mengecek status kendaraan. Hanya dengan memasukkan nomor polisi mobil, maka dengan cara ini, kalian bisa mengetahui apakah kendaraan tersebut memiliki status blokir jual, blokir tilang elektronik, atau bahkan blokir hilang. Blokir jual adalah apabila mobil yang dilaporkan pemilik sebelumnya untuk menghindari pajak progresif. Mobil ini aman untuk dibeli, asalkan kalian segera melakukan balik nama. Kemudian ada blokir tilang elektronik. Status ini akan muncul jika mobil pernah melakukan pelanggaran lalu lintas dan pemilik sebelumnya tidak menyelesaikan urusannya. Kemudian ada juga blokir hilang. Teman-teman harus sangat waspada jika menemukan status mobil seperti ini. Karena tentunya mobil dengan status seperti ini bisa jadi merupakan hasil dari tindakan kriminal. Maka dengan melakukan pengecekan ini, teman-teman dunia otomotif bisa menghindari masalah di masa depan. Kemudian yang kedua, prioritaskan membeli mobil dari pemiliknya langsung. Jika ingin mendapatkan harga yang lebih murah, teman-teman mencari mobil yang dijual oleh pemiliknya langsung. Biasanya, pemilik langsung itu akan lebih transparan terkait kondisi mobilnya. Selain itu, teman-teman juga bisa menawar harganya dengan lebih fleksibel. Namun memang membeli dari pemilik langsung membutuhkan usaha yang lebih ekstra, seperti mengunjungi lokasi yang berbeda-beda. Tapi tenang saja, usaha kalian akan terbayar dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan membeli dari showroom atau lelang. Karena tentunya kita sama-sama tahu mereka ingin mendapatkan laba dan terkadang labanya bisa sangat tinggi teman-teman. Namun jika kalian ingin mencoba membeli melalui balai lelang, tentunya kalian harus mempersiapkan mental untuk bersaing dengan peserta lelang lainnya, terutama dari kalangan pedagang mobil. Mereka biasanya sudah sangat paham dengan harga pasar. Jadi, teman-teman harus lebih cermat untuk menentukan harga batas maksimal yang nantinya akan teman-teman bayarkan. Tips yang ketiga, gunakan jasa inspektor profesional. Buat kalian nih yang merasa kurang paham soal seluk-beluk kendaraan, menggunakan jasa inspektor profesional bisa menjadi solusi terbaik. Inspektor akan membantu memeriksa setiap bagian mobil, mulai dari mesin, eksterior, interior, hingga komponen lainnya. Hal ini tentunya akan sangat membantu kalian dalam memastikan kondisi mobil dalam kondisi yang prima. Ya, tentunya memang membutuhkan biaya tambahan. Namun layanan ini akan sangat bermanfaat, terutama untuk memastikan bahwa mobil yang teman-teman beli tidak memiliki kerusakan yang tersembunyi. Tentunya teman-teman tidak mau ketika baru saja membeli kendaraan, ternyata mogok di tengah jalan. Atau mungkin teman-teman mengeluarkan banyak sekali biaya untuk biaya servis perawatan atau bahkan mengganti berbagai onderdil yang cukup mahal. Nah, jika kalian akan membawa seorang inspektor, pastikan untuk memberitahu penjual sebelumnya bahwa kalian akan membawa inspektor tersebut. Tentunya agar tidak terjadi kesalahpahaman di lokasi nantinya. Tips yang keempat, perhatikan ruang mesin. Jangan langsung tergiur dengan mesin yang terlihat sangat bersih. Kadang-kadang, ruang mesin yang terlalu bersih justru menyembunyikan masalah seperti rembesan oli. Nah, untuk mengeceknya, teman-teman bisa menyalakan mesin mobil selama 10-15 menit. Kemudian periksa area sekitar blok mesin, kepala silinder, ataupun karter oli. Jika ada debu atau rembesan oli,
Ini bisa menjadi tanda bahwa mobil tersebut sedang membutuhkan perbaikan. Tentunya, dengan teman-teman melakukan pengecekan ini, teman-teman akan lebih yakin dengan kondisi mobil yang sudah dibeli nantinya. Tips yang kelima adalah teman-teman jangan lupa untuk menanyakan kunci cadangan kendaraan tersebut. Sahabat dunia otomotif, tahukah kalian bahwa setiap mobil baru selalu dilengkapi dengan kunci cadangan? Jadi, saat teman-teman membeli mobil bekas, pastikan untuk menanyakan keberadaan kunci cadangan tersebut. Kunci ini sangatlah penting, terutama ketika mobil dilengkapi dengan sistem keamanan seperti iMobilizer. Apabila penjual tidak bisa menyediakan kunci cadangan, ada baiknya teman-teman untuk mempertimbangkan ulang atau mungkin bersiap untuk kemudian membuat duplikat baru sebagai kunci cadangan tersebut yang tentunya akan menambah biaya. Yang keenam, perhatikan indikator pada panel instrumen. Mobil-mobil modern saat ini memiliki berbagai indikator pada panel instrumen yang memberikan informasi penting mengenai kondisi kendaraan. Indikator seperti engine check, tekanan oli, atau kondisi aki bisa membantu kalian mendeteksi terkait masalah yang mungkin sedang terjadi pada mobil tersebut. Dalam hal ini, teman-teman harus memastikan bahwa semua indikator tersebut berjalan dengan baik. Jika ada lampu indikator yang menyala, ini bisa menjadi tanda akan adanya masalah yang tentunya perlu diperiksa lebih lanjut. Nah, tips berikutnya adalah teman-teman melakukan test drive di jalanan yang beragam. Test drive ini adalah kesempatan terbaik untuk terutama dalam merasakan performa mesin maupun kenyamanan kendaraan tersebut secara langsung. Teman-teman tentunya tidak hanya mencoba kendaraan ini di jalan-jalan yang datar ataupun halus saja. Teman-teman harus mencobanya di medan yang beragam, seperti tanjakan, jalan berbatu, atau mungkin melewati speed trap. Hal ini tentunya akan membantu teman-teman untuk mengetahui kestabilan, respon pedal gas, suspensi, dan juga kenyamanan dari kendaraan tersebut. Jika penjual tidak mengizinkan untuk teman-teman melakukan test drive, tentunya teman-teman patut untuk curiga, karena test drive adalah hak bagi calon pembeli untuk memastikan kondisi mobil tersebut secara langsung. Kemudian yang tidak kalah penting, teman-teman juga harus mengecek riwayat servis dari kendaraan tersebut. Melalui riwayat servis, kalian bisa mengetahui jenis perawatan yang pernah dilakukan pada mobil tersebut. Pastikan mobil tersebut rutin diservis, tentunya di bengkel resmi. Jika penjual menyediakan buku servis, manfaatkan informasi tersebut untuk memeriksa detail perawatan yang pernah dilakukan. Bagi pengguna mobil Toyota, riwayat servis bisa dicek melalui aplikasi Auto 2000. Kalian hanya perlu mendaftarkan data kendaraan dan alamat email untuk mengakses catatan servis yang lengkap. Tips berikutnya adalah memeriksa dokumen dengan teliti. Jangan pernah mengabaikan dokumen yang dimiliki kendaraan tersebut saat teman-teman membeli mobil bekas. Selain STNK dan BPKB, periksa juga faktur pembelian yang asli, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya. Pastikan semua dokumen adalah asli dan sesuai dengan data kendaraan. Jika perlu, mintalah bantuan teman atau kerabat yang berpengalaman untuk memastikan keaslian dari dokumen tersebut. Terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu cek harga pasar tipe dari kendaraan tersebut. Jadi teman-teman perlu melakukan riset untuk mengetahui harga pasaran dari kendaraan sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli suatu kendaraan. Dengan begitu, kalian bisa menilai apakah harga yang ditawarkan penjual masuk akal atau tidak. Gunakan situs jual beli mobil bekas atau aplikasi online untuk membandingkan harga. Jangan lupa untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti tahun pembuatan, kondisi mobil, dan juga lokasi penjualan. Dengan mengetahui harga pasaran, kalian bisa lebih percaya diri dalam bernegosiasi. Sahabat dunia otomotif, membeli mobil bekas memang membutuhkan usaha yang ekstra, tapi hasilnya akan sepadan dengan apa yang kalian dapatkan. Dengan mengikuti 10 tips yang telah disebutkan tadi, kalian akan bisa mendapatkan mobil bekas
yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati dan cermat dalam setiap langkah. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian, sahabat dunia otomotif dimanapun berada. Selamat berburu mobil impian, dan semoga perjalanan kalian selalu aman dan menyenangkan. Terakhir, jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng pada channel ini, agar kalian tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. See you next time, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.